Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. ya, apa kabar Bang? Sehat pagi hari ini? Insyaallah baik-baik. Makan cukup karena ini 1 dari 10 orang di dunia ini menderita kelaparan ini Bang. Ini gimana nih? Kita dengar stunting ini di mana-mana kok. Pak Jokowi bilang ya anggaran 10 miliar sampainya 2 miliar. Bagaimana kisah di dunia dan di negeri kita tentang kelaparan ini Bang? Kalau bismillahirrahmanirrahim. Kalau cerita seperti kan apa itu cerita baru ya? Udah sering, tapi kok diperbarui terus. Tapi ya gini. Karena kalau cerita tentang 1 dari 10 orang kelaparan itu kan berarti 10% berarti miskin kan, bahkan miskin mutlak gitu kan. Uh, Ya Indonesia kan angkanya memang kemiskinannya 10%. Apalagi terus ditambahin menjadi 3,2 dolar per hari. Jadi 40%, dari 26 sampai 40%. Jadi lalu berikutnya kalau kita naik ke panggung dunia, ya mestinya pertanyaannya kan begini. Anda kan bangga dengan prinsip-prinsip neoliberal, dengan prinsip-prinsip ekonomi yang Anda bangun, dengan prinsip-prinsip ekonomi yang Anda sebarluaskan. Kok apalagi dengan cerita ini Sustainable Development Goals dengan 17 pilar gitu ya. Setelah Millennium Development Goals gagal gitu kan. Enggak, saya senyum-senyum karena kritisi kayak gitu. Kalau saya bilang Nora, saya jelek kali saya ngomongnya. Nggak ada sesuatu yang baru gitu loh buat saya dari cerita kayak gitu. Karena saya mengkritisinya sejak awal gitu. Karena sudah bahkan saya berdebat dengan para ekonom di Indonesia yang saya bilang, ini apa sih Sustainable Development Goals? Ini loh, kata kuncinya itu coba dilihat. Bagaimana konsep 17 pilar yang mereka bangun, bagaimana mereka bicara tentang people, profit, and planet. Itu kan SDGs itu triple P, people, profit, and planet. Di panggung di Bogor misalnya saya jelas-jelas menyebut, ini kan keberpihakan kepada orang kaya, bukan keberpihakan kepada orang miskin. Karena basis, saya sebutin gitu loh. Di atas panggung itu dari Bank Indonesia gitu, sampai dia terkejut sendiri gitu. Jadi buat saya nggak, ya maaf banget kalau saya bilang saya sama sekali tidak terkejut karena konsepnya adalah memang sejak awal salah gitu. Tapi lupakan itu, saya ingin mengajak para pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV menyahuti seminggu kemudian yang akan terjadi. Seminggu lagi kita akan wukuf di Arafah kan ya? Ada yang hari Selasa, ada hari Rabu. Tapi kalau di Saudi sih hari Selasa wukufnya. Justru Muhammadiyah jelas Selasa. Lalu Saudi sudah jelas menyatakan bahwa seminggu lagi mereka wukuf di Arafah gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam di dunia? Kan ini kan peristiwa umat Islam dunia kan wukuf di Arafah itu, yang dalam bahasa keren ini kalau bersatu. Ya kan sesuai dengan Islam yang satu nih, ya kan? Jadi kita ngambil, kenapa kemudian saya mengajak pemirsa Rasil TV, pendengar Rasil Radio Rasil itu menyahuti seminggu lagi apa, dan sekarang kita melihat posisi kita ini sedang ada di mana sekarang. Posisi kita di sekarang mana, dan mestinya Kongres Umat Islam Sedunia kan itu wukuf di Arafah adalah Kongres Umat Islam Sedunia namanya. Seluruh masyarakat dunia muncul di Arafah, di Bukit Jabal Rahmah gitu ya. Lalu kemudian pada zuhur nanti di sana mendengarkan satu pidato besar gitu kan biasanya itu wukuf di Arafah tuh. Nah, harusnya begitu. Lalu pertanyaannya, apa yang mestinya dipidatokan dan dianggap bagaimana menghadapi kondisi ke depan? Nah, saya ingin melihat itu yang ini. Ihsan Talib, saya terbiasa bicara fuka. Saya sudah bicara fuka bahkan sebelum Millennium Development, sebelum Sustainable Development Goals diucapkan. Jadi sekitar 2015 ketika saya bicara tentang the real change, perubahan nyata gitu ya, dengan yang sekarang akhirnya si Sam Altman sekarang sedang tur ke
16 negara untuk membenarkan kehadiran kecerdasan buatan atau AI, maka saya melihat ada situasi VUCA yang intensitasnya meningkat. Nah, saya ingin menerjemahkan itu untuk mereka yang mau berangkat haji atau mereka yang sudah ada di sana kalau dengar gitu. Nah, bagaimana kira-kira umat Islam membahasnya dengan baik gitu. Dan saya ingin mengajak pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV, melihat. Sekarang kita tahu, umat Islam di beberapa negara dalam posisi terhina. Di India, di Cina, itu terasa betul. Di beberapa negara barat, bahkan Al-Quran ini dibakar. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada perilaku di mana kondisi umat Islam penuh dengan cobaan, ujian, dan malapetaka yang gak karu-karuan. Itu disebut dengan situasi dunia penuh fitnah gitu. Dan sekaligus di dalamnya menunjukkan bahwa gerakan sekuler, yang kedua berarti gerakan sekuler sudah berjalan demikian luas. Jadi kalau kita perhatikan misalnya perjanjian tentang kesehatan yang ditandatangani oleh 194 negara, maka situasi sekuler itu meningkat. Apalagi dengan akan diberlakunya central banking digital currency atau bank sentral untuk mata uang digital. Itu menunjukkan situasi makin terus begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita lihat bahwa kaum kafir gitu ya, kaum kafir itu sungguh-sungguh kejam gitu, luar biasa kejamnya. Mereka diganti bahasa. Ilhan Omar misalnya ketika bicara tentang anti-Islamophobia disingkirkan habis-habisan oleh Kevin di Amerika. Itu kelihatan gitu. Sehingga kelihatan bahwa Islam itu ya seperti paduan antara bagaimana Putri Aryani diadu dengan yang dan itu viral gitu. Itu kelihatan. Lalu yang berikutnya situasi di mana keadilan ini berantakan, nggak karu-karuan. Keadilan hanya milik orang kaya, milik penguasa, tidak milik orang miskin, tidak milik kaum lemah gitu. Itu juga yang sedang kita hadapi. Yang kita hadapi juga berikutnya adalah tingkat ketimpangan yang luar biasa. Di Indonesia kelihatan 1% menguasai 90 sekian persen gitu. Kalau Amerika kan 1 menguasai 99. Kalau di Indonesia 1 menguasai 90% gitu. Lalu bisa kita lihat kasus Zaitun. Kasus Zaitun itu menggambarkan bukan hanya menggambarkan satu bentuk pemecah belahan, tapi bentuk kesirikan, bentuk kemaksiatan yang sedang merajalela luar biasa di situ. Itu yang berikutnya. Zaitun juga menggambarkan, tapi ini di sini saya termasuk sedih melihatnya karena safari dakwah saya menunjukkan gambar ini. Betapa banyak yang menjadi puih. Menggambarkan sikap puih ini kan kebodohan dalam beragama nih. Jadi dalam masyarakat beragama sendiri, masyarakat Islam itu kelihatan menikmati posisinya sebagai ibu. Mereka tidak sadar. Jadi ini yang disebut dengan ketidaksadaran posisi diri gitu ya. Gambaran menjadi buih gitu ya. Nah itu terjadi kayak gitu. Nah berikutnya Muslim sama sekali tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Muslim tidak menguasai sendi-sendi kehidupan demikian gentingnya gitu ya. Dan kekuasaan yang demikian rupa dipegang tangan non-Muslim itu mengakibatkan Muslim makin tersingkir. Makin tersingkir luar biasa gitu. Dan kemudian kita lihat di sini situasi yang paling juga ini dihadapi adalah kampanye-kampanye untuk menjungkir balikan ajaran itu dipakai sedemikian rupa yang kesannya seolah-olah berpihak pada Islam, tapi sesungguhnya menjungkir balikan ajaran Islam. Contohnya adalah hak asasi manusia. Wah, hebat kan gitu kan kelihatannya. Tapi padahal itu menjungkir balikan, apalagi ketika menggunakan pengajaran hak asasi manusia yang sifatnya mutlak. Nah, berikutnya kita lihat juga terjadinya bencana di mana-mana. Bisa kita lihat misalnya kemarin gelombang panas. Kita lihat lagi kemudian mereka yang terkena kebanjiran. Sekarang kita lihat kelaparan. Lalu kemudian kita lihat yang namanya benturan-benturan yang disebut dengan krisis keuangan, krisis pangan, krisis frekuensi dan seterusnya. Nah, kalau itu kira-kira dibahas gitu di wukuf di Arafah itu gimana kira-kira ya? Sebagai saya kan saya ditanya sama banyak
pihak gitu ketika saya temu muka dengan pendengar rasil gitu ya, dengan pemilih Bang Fuka itu apa sih? Saya jelasin ini singkatannya. Tapi kondisinya apa sih Bang? Nah, saya sebutin barusan kondisinya kayak gitu tadi. Jadi saya mencatat ada 13 kondisi tadi yang sedang kita hadapi. Ada orang yang etika dan moralnya nggak malu ya, pegang kekuasaan gitu loh. Ketika ya saya tidak akan netral, itu kan nggak malu kan? Ada yang salah di situ, nggak malu di situ. Di situ kelihatan gitu misalnya. Atau katakan seperti gambaran bagaimana Joe Biden jelas-jelas menunjukkan mendukung LGBTQ gitu ya. Atau kemudian kerja sama Blinken muncul lagi ketemu dengan yang namanya Cina untuk memperbaiki hubungan pada saatnya sama mereka saling berkonflik di Suriah, mereka saling berbeda sikap tentang misalnya katakan Ukraina, kan gitu seru tuh. Mereka saling berbeda sikap misalnya soal Selat Taiwan, mereka saling berbeda sikap soal Laut Cina Selatan gitu. Luar biasa. Jadi artinya banyak hal yang kemudian membuat umat Islam sedunia, terutama umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, itu pusing menghadapinya, nggak ngerti ini kayak apa nih. Karena nggak ada petunjuk yang cukup kokoh untuk mereka punya sikap untuk berpedoman secara baik. Gitu maksud saya, Ahli Santali. Jadi Arafah ini harusnya menjadi pusat pertemuan umat Islam. Tapi sedunia harusnya. Tapi nampaknya ini kan mungkin terjadi 100 tahun atau 99 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini apakah itu akan terjadi atau memang Bang Ihsanuddin Nursi punya sebuah mimpi atau desain yang harus terjadi gitu. Gimana Bang tentang keberangkatan haji? Kan dari zaman dulu juga Belanda ini juga memanfaatkan dengan adanya labeling haji kepada orang Indonesia, sejarah dari perjalanan ke haji di zaman Belanda gitu. Gimana Bang? Ketika saya belajar Bunyal Islam ala Khamsin, bukan Arkanul Islam ala Khamsin, kalimatnya beda ya. Bunyal, tapi bukan Arkan. Ketika saya belajar Bunyal Islam ala Khamsin di tahun 70-an ketika pertama kali kuliah, terus kemudian saya menjumpai sejumlah kiai gitu ya, di Jawa Barat, di Jakarta, Jawa Barat. Saya berkesimpulan sendiri saat itu ketika saya ketemu 2-3 kiai. Oh, berarti perjalanan haji itu bukan sekedar perjalanan ubudiyah, tapi dia harus juga menyatakan perjalanan amaliyah. Kalau dia menyatakan perjalanan amaliyah dengan merujuk pada cerita Ibrahim, Ismail, sampai kemudian ditabaktilasi oleh Muhammad Rasulullah, sampai kemudian kita lihat bagaimana perbedaan dakwah tertutup ke dakwah terbuka, lalu kemudian terjadi qital, lalu kemudian sampai pada Futuh Mekah dan kemudian sampai pada posisi Baldah. Itu maka ceritanya adalah tentang bagaimana sebenarnya haji sebagai kongres umat Islam sedunia. Itu dulu kita simpulkan bahwa pertemuan Adam dengan Hawa di Bukit Jabal Rahmah itu sudahlah, tapi paling tidak di situ kita mendapatkan satu gambaran. Dia bukan sekedar perjalanan dia tapi juga perjalanan amaliyah. Ini kan sementara ini lebih banyak diterjemahkan sebagai perjalanan ubudiyah, perjalanan ibadah belaka. Kalau kita ngeliatnya begitu gitu ya. Ini kok orang memahami cuma perjalanan ubudiyah ya. Padahal dia napaktilas amaliyah. Napaktilas amaliyah itu napaktilas di mana umat Islam melakukan pertemuan sedunia, dan persiapan pertemuannya sebelumnya, seminggu sebelumnya sekarang ini sudah ramai di Masjidil Haram. Ini kan berbagai suku bangsa ketemu nih di Masjidil Haram. Berbagai suku bangsa ketemu nih di masjid sampai dengan nanti pada tanggal 8 nih ketemu semua nih. So, sebelum akhirnya mereka berangkat wukuf di Arafah, ini kan artinya seminggu ini terjadi pertemuan intens di Masjidil Haram, karena tidak mungkin sekarang orang berangkat lagi ke Masjid Nabawi. Orang semuanya berangkat semuanya ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram itu berarti semua suku bangsa sedang melakukan pertemuan dari masing-masing dari berbagai belahan dunia. Nah nanti semua suku bangsa di sedunia ketemu di wukuf Arafah, membawa hasil pembicaraan di Masjid Nabawi. Itu saya tulis kurang lebih sekitar 36-37 tahun lalu ketika saya jadi wartawan. Itu mimpi saya tuh. Itu mimpi saya tuh, mikirnya begitu gitu. Ketika saya usai ketemu dengan beberapa kiai, lalu ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh Islam intelektual gitu ya, dalam diskusi saya dengan mereka, saya sendiri menyimpulkan, analytical saya dalam begitu gitu ya.
dan ternyata ada beberapa pihak juga yang punya sikap sama kayak gitu. Nah, sekarang kalau saya ditanya kira-kira kira-kira misinya ke depan, mestinya kalau memang Arab Saudi tampil sebagai penjaga dua tanah suci Al-Haramain, karena kerajaan Saudi Arabia menyatakan negaranya sebagai penjaga Al-Haramain. Kalau dia menyatakan sebagai Al-Haramain, dia statusnya harusnya bukan sekedar jagain aja, memelihara, tapi juga bagaimana mengatur sebuah situasi pertemuan yang levelnya dunia. Dan karena itu saya pernah bilang mestinya dibedakan antara organisasi penyelenggara, organizing committee, sama yang namanya steering committee, panitia pengarahnya setiap haji. Nah, steering committee itu terdiri dari berbagai negara untuk menjadi pembicaraan wukuf di Arafah, gitu logikanya. Sehingga berputar di tahun ini komitenya, ketuanya misalnya siapa gitu. Tahun ini negara mana gitu. Kenapa sampai saya ngomong kayak gini, Aik Talib? Salah satunya adalah saya miris ketika saya ngelihat bagaimana pemberitaan media Barat menceritakan tentang kemajuan Dubai. Iya. Kemajuan Dubai itu buat saya di satu sisi dilihat dari aspek materi luar biasa. Anda tahu nggak salah satu kemajuannya apa? Mobil semuanya berlapis emas. Mobil itu berlapis emas. Itu luar biasa gitu. Segala sesuatu dibikin luar biasa dan sebuah materialistik gitu. Ini gue dalam bahasa kerennya, ini kok hedon banget ya gitu. Unggulan di Dubai 100 lebih bahkan harus kita 115, 125 keunggulan di Dubai yang luar biasa. Yang dalam bahasa itu hedon, super hedon gitu, bukan lagi hedon tapi super hedon gitu. Kalau saya ngeliatnya gitu ininya. Di situ kemudian kenapa Riyadh sekarang juga sudah buka judi? Kenapa juga kemudian bisa dipahami cerita Muhammad bin Salman seperti ikut-ikutan free market mechanism yang menurut saya semua jejak itu disebabkan oleh Arab Spring yang menyebarluaskan berbagai kebebasan dalam perspektif politik, kebebasan dalam perspektif individu, sosiologi, kebebasan dalam perspektif ekonomi, free market mechanism. Dan mereka tidak lihat bahwa yang namanya kebebasan disodorkan oleh Barat itu selama 1 abad ini gagal gitu loh. Itu yang membuat saya mengajak Aik Talib dan para pendengar Rasil serta pemirsa sedikit tadi membahas 13 item yang saya sodorkan tadi, yang dalam istilah saya inilah konten dari Fuka itu ini gitu. Melihat ya. Dan kalau memang ada tokoh Islam, negara Islam yang kemudian mendominasi di situ, ini sebenarnya satu kesempatan karena di 2024 ini menjadi kata kunci apakah kita akan betul-betul membawa masalah ini selesai atau kemudian kita makin masuk ke terperosok sehingga betul-betul yang namanya masuk ke dalam konflik Suriah yang makin panjang. Nah, kalau sampai masuk konflik Suriah yang makin mendalam dan makin luas seperti Amerika risau dengan dialog Bashar al-Assad dengan yang namanya Erdogan dalam rangka membangun perdamaian, maka sesungguhnya konflik di Suriah akan meningkat. Kalau konflik di Suriah akan meningkat, itu berarti hadis tersembah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai manuskrip yang disembunyikan itu benar gitu. Iya. Sementara awal kisah kita tadi 1 dari 10 orang masih kelaparan di dunia. Nampaknya pertemuan terjadi bukan hanya di Arafah. Ini ada pertemuan baru-baru ini antara Cina dan Amerika Serikat. 2 negeri aja ini bertemu sudah menjadi sebuah harapan. Harusnya bukan begitukah pertemuan Arafah ini? Yang ingin saya tanyakan, apa pengaruh dari pertemuan Cina dan Amerika ini terhadap situasi Fuka yang sudah sedemikian? Apakah Cina juga khawatir kalau perang ada di mana-mana, dagangnya kapan ini katanya? Begitu juga Amerika, pengaruhnya ini akan tersedot oleh Cina. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari pertemuan itu? Identifikasi konflik antara Cina dengan Amerika sudah ditengarai sejak 2004 Imam Talib. Kalau saya belajar dari mulai konflik dagang mereka di awal 2004 itu kelihatan bahwa mereka sudah mengidentifikasi bahwa Cina adalah musuh potensial mereka. Saat itu kalimatnya begitu gitu. Dan itu ditandai sesungguhnya dari kesalahan Jatuh Kebu sendiri ketika melakukan pendudukan terhadap Afgan dan Irak. Lalu di 2004 mereka mengambil posisi mulai berkampanye tentang global climate change untuk memaksa dunia tunduk, tidak mampu
memerangi sistem mereka dalam perekonomian sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Energinya India, bahwa global climate change ditujukan agar tidak ada satu negara yang bisa menjadi kompetitor mereka. Jadi dalam sebuah pemberitaan yang muncul di Financial Times, yang muncul di Reuters adalah bagaimana Menteri Energi India, Raj Kumar Singh, itu menuding langsung Amerika bahwa global climate change yang mereka gagas itu sesungguhnya benar-benar seperti yang ditulis oleh Norea Hedges, bahwa sesungguhnya dalam rangka menahan laju persaingan negara-negara pesaing Amerika. Dan itulah kemudian tujuan Blinken. Tujuan Blinken adalah menahan laju persaingan Cina terhadap Amerika di berbagai bidang. Jadi tesis-tesis ini sudah lama ditulis, bahkan sejak 2004 gitu hingga sekarang itu tesis-tesis itu makin banyak. Di tengah yang namanya Amerika sedang dalam posisi decline, dalam posisi menurun gitu. Dan orang kemudian menduga akan terjadi konflik antara Amerika dengan Cina lewat Selat Taiwan atau Laut Cina Selatan. Saya bilang enggak akan sampai di situ karena masing-masing tidak terlampau kokoh di situ. Tapi kalau ketika masuk ke Suriah, di situ keterlibatan berbagai musuh potensial Amerika itu menjadi satu. Jadi yang disebut sebagai bangkitnya perlawanan musuh-musuh Amerika pada 2004 itu sesungguhnya nampak pada kasus 2011 di Suriah hingga sekarang. Kebayang nggak cerita 7 tahun kemudian muncul menjadi kenyataan di Suriah dan berjalan hingga sekarang selama 12 tahun. Itu kan dahsyat, luar biasa. Dan Bashar al-Assad tetap tidak bisa dijatuhkan, tetap berkuasa kayak gitu kan dahsyat, itu luar biasa tuh ngelihatnya. Iya, ini menjadi sebuah fenomena karena memang itulah konflik jantungnya konflik dunia ada di sana. Ujung-ujungnya kan karena ini untuk mengamankan, dibikin konflik untuk mengamankan, melemahkan Suriah yang paling dikhawatirkan terhadap Israel. Bukan begitu, Bang Ihsanuddin Nursi? Betul, karena itunya sudah dibuka bagi perlawanan terhadap Hamas dan Hizbullah terhadap Israel sudah dibuka lebih lanjut gitu. Dan itu menakutkan. Ketika dilihat yang namanya Amerika begitu, ketika dilihat yang namanya Israel kayak gitu, maka dibukalah pintu perbatasan itu agar lebih mudah menyerang yang namanya Israel. Dan itu menakutkan. Itu yang kemudian Amerika meningkatkan bantuannya terhadap kelompok pemberontak di sana dengan berbagai macam cara. Jadi yang sementara ini saya acap kali memposting tentang bantuan Amerika terhadap Ukraina, saya coba telusuri balik, apa sih sesungguhnya sikap Amerika di Suriah? Wih, ternyata bantuannya luar biasa juga ke Suriah. Dari situ saya dapat, konflik ini makin tajam rupanya kalau kita ambil dari situ. Kan saya menyebut begini, kalau Ukraina ini dalam rangka menekan Rusia terhadap Suriah pula, jadi petanya ke sana gitu, Bang. Sama, jadi ceritanya adalah cerita tentang istilah saya adalah persaingan teknologi teknologi perang. Jadi persaingan kemajuan teknologi perang itu ada di dua tempat sekarang, ada di Ukraina dan ada di Rusia. Ada di Suriah. Ya, di situ kelihatan masing-masing menunjukkan keunggulan tentang keterampilan, keunggulan tentang teknologi yang luar biasa. Di Ukraina bisa kita lihat drone yang kecil sekali bisa mengajar habis-habisan bunker gitu ya. Drone-nya kecil sekali tapi mematikan. Drone yang kecil sekali bisa menghancurkan pusat-pusat kebutuhan masyarakat Ukraina. Begitu juga yang terjadi di Suriah. Betapa yang namanya dia terus merangsek dengan mengambil pusat-pusat minyak gitu. Kan perebutan minyak, perebutan petrodolar. Perebutan emas hitam. Nah, di sini kelihatan bagaimana sesungguhnya arah dari situasi itu yang saya sebut sebagai arah one health, satu sehat itu bermain dengan digital currency, nanti ketemu dengan teknologi perang, maka memuncak menjadi sebuah perang frekuensi, cyber war. Dan menjadi cyber war, ketika memuncak menjadi dalam pertemuan konflik militer, perang militer, maka dia perangnya terakumulasi. Nah, ketika terjadi perangnya akumulasi, saya khawatir tuh apa yang disebut dengan hadis Rasulullah dari riwayat Abu Hurairah itu, gitu. Masya Allah. Ya. Ya, sementara di dalam negeri masih sibuk urusan cawe-cawe. Ini memang luar biasa ini urusan cawe-cawe. Dalam negeri ini kita lihat nih kereta cepat, konsultannya bilang Januari, Bang Luhut bilang Agustus jalan.
tarifnya bagaimana? Mahal nggak? Dibikin sama aja sama Argo Parahyangan. Ini kan menyebabkan babak belur lagi Alkisah. Sebelumnya juga kita dengar cerita Mandalika, Bang. 4,6 triliun ini nggak kecil ini. Urusan warisan hutang di Mandalika ini. Dan ini kita ini kok jadi terbiasa dengan budaya hutang. Dan balik lagi akhirnya ke riba dan lain-lain. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi, lubang apa di depannya akan kita hadapi dan cara apa untuk menghadapi mental kita menghadapi lubang ke depan ini, Bang? Problem Mandalika adalah problem kesusu, keburu-buru nggak karu-karuan. Tidak ya, sebenarnya kan kalau saya ingat era Megawati, sebenarnya kan arah itu mau diambil Bali. Jadi saya ketemu dengan salah seorang pimpinan Kadin di Bali yang hendak membangun sirkuit formula di Bali supaya melengkapi wisata Bali gitu ya. Atau kemudian memang pindah ke kawasan Mataram sana, tapi dengan perencanaan lebih matang. Gagasnya sebenarnya sudah dari sejak zaman Megawati berkuasa itu, kalau saya ingat gitu ya. Tapi kan tidak pernah terwujud karena pemerintah punya sikap macam-macam. Nah, ketika muncul kerugian misalnya pada kasus sirkuit Mandalika, kan ada problematik semacam terjadi persaingan antara sirkuit formula elektrik di Jakarta dengan Mandalika. Kan semacam persaingan begitu ya. Di mana Formula E elektrik formula tidak menimbulkan utang, bahkan menimbulkan keuntungan dan betul-betul memiliki gengsi gitu. Sementara Formula Mandalika menimbulkan kerugian gitu. Nah, ini kalau dalam perspektif spiritual, ini bukti Al-Baqarah ayat 11. Wa'idza lahum la tufsidu fil atkul inama nahnu muslihun. Jadi ketika dibilang pada mereka jangan bikin kerusakan, enggak kok, kita bikin kebaikan. Nah, sebenarnya bukan satu persatu, sudah banyak yang digelar bahwa mereka sesungguhnya memang bikin kerusakan. Itu satu. Jadi ada perspektif yang tidak sehat di belakang itu. Ada ini makar Allah. Ini makar Allah di mana tanpa mereka duga-duga semua kebusukan itu, semua keburukan itu terbuka. Ceritanya begitu gitu. Apalagi kalau kita lihat beban utang yang terbebani oleh perusahaan karya, 4 perusahaan karya sampai 94 triliun beban utangnya. Udah 100 triliun, 94, sekian triliun itu beban utangnya. Kalau itu kan cuma 4,6, itu salah satunya sehingga harus ditambah dengan PNM, dengan penyediaan modal dalam negeri. Dan kemudian setiap BUMN yang merugi tambah-tambah lagi dengan uang rakyat. Ya akhirnya mereka tidak pernah merugi gitu kan posisinya. Nah, sekarang kita pindah. Kalau kita ngelihat kerugian itu disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, kan kita tidak tahu bagaimana konstruksinya berjalannya. Bagaimana perencanaan. Jadi kalau menurut saya begini, feasibility study. Jadi kalau kita ngelihat sebuah proyek, kita kan bicara FS-nya dulu kan. Iya. Nah, FS-nya itu seberapa layak gitu loh. FS-nya itu seberapa worth it gitu, pakai istilah keuangan, seberapa worth it gitu. Nah, kalau apalagi udah berbau yang namanya komersial. Mandalika kan maksudnya komersial. Kalau Mandalika maksudnya komersial, maka feasibility study-nya, studi kelayakannya harusnya menggambarkan bahwa proyeknya adalah worth it. Nah, kalau sampai kasusnya sama seperti Jakarta, kereta api Jakarta Cepat Bandung, itu kan semuanya total kesalahan perencanaan. Kalau sampai kesalahan perencanaan, apa artinya? Gitu logika berpikirnya. Ini sebuah kesalahan perencanaan. Dan kalau sebuah kesalahan perencanaan bekerja, itu berarti kan betapa Anda tidak kompeten, Anda tidak punya keterampilan dengan baik. Kalau perencanaan aja salah dan terbukti pada pelaksanaan salah. Nah, akibatnya seperti sekarang gitu. Jakarta Cepat Bandung tambah lagi dengan PNM, tambah lagi sampai dengan Jakarta Argo Gede supaya binat. Lalu kemudian berubah perencanaan dari mulai yang namanya Duku Atas sampai dengan yang namanya Kebun Kawung berubah. Sekarang dari namanya Halim sampai yang namanya Gede Bage, kalau nggak salah begitu ya. Padahal apa Gede Bage sih, Pak. Tapi poinnya adalah sebuah kesalahan perencanaan, dan sebuah kesalahan perencanaan berarti sebuah kesalahan besar dalam tujuan proyek. Nah, itu dibuktikan sama Allah gitu. Jadi kalau perencanaan tapi pelaksanaannya salah, ya ujungnya tidak worth it. Itu makanya nggak usah heran kalau kemudian jalan tol dibangun, lalu dijual murah. Itu kesalahan perencanaan. Kalau kemudian sebuah BUMN rame-rame ngebangun infrastruktur tapi merugi juga, itu kesalahan perencanaan. Apa salah satu bentuk perencanaan? Semua hajat hidup orang banyak Anda komersialkan.
Padahal konsepnya pasal 33 ayat 1, 2, 3 tidak boleh dikomersialkan. Satu, kata kunci pertamanya adalah tidak mungkin Anda mengkomersialkan hajat hidup orang banyak, apakah barang atau jasa. Tidak mungkin. Jadi hajat hidup orang banyak itu tidak mungkin dikomersialkan kalau pakai konstitusi. Padahal Anda berpegang bersumpah pada konstitusi. Walaupun ada ayat 4-nya yang menjungkir balikan ayat 1, 2, dan 3. Nah, ayat 4-nya itu diproduksi oleh tim ekonom-ekonom yang punya nama besar di negeri ini. Yang salah satunya adalah yang baru saja meninggal gitu ya dari Jogja sana, yang kemudian juga sekarang tetap menjadi penguasa gitu. Nah, itu salah satu produknya begitu gitu kalau kita ngelihatnya. Itu kesalahan kedua. Nah, kesalahan ketiga yang kita lihat sekarang kalau kita ngambilnya begitu gitu. Problematiknya adalah bagaimana daya beli tidak cukup untuk memutus itu. Mandalika, daya belinya apa? Kereta api cepat, daya belinya apa? Daya beli internasional terhadap Mandalika nanti dulu kualitasnya tidak sebaik misalnya katakan formula di tempat lain kok, man juga orang mau, apalagi kemudian kalau hujan turun banjir gitu kan, lalu kemudian rakyatnya turun karena tanahnya belum dibebasin, gimana coba? Itu indikator Mandalika. Begitu juga namanya dengan kereta api cepat, 3 kontraktornya tidak mau mengeluarkan sertifikat layak pakai layak operasi, kan gawat itu. Ada problem gitu di balik itu semua gitu kalau ngeliat kayak gitu. Nah, yang keempat yang kita lihat, ini kalau sampai terjadi tingkat keamanannya kayak apa? Kan mesti dilihat sampai seberapa jauh nih. Kalau 3 kontraktornya tidak mau mendatangi layak operasi, berarti kan problemnya tingkat keamanan. Nah, saya pernah bilang ketika saya berdebat tajam soal tidak pentingnya dibangun double track di bandara Cengkareng itu, tapi dengan kereta api. Saya ribut dengan beberapa tokoh perkeretaapian Indonesia. Saya bilang begini, mestinya kita mengambil sistem perkeretaapian yang paling aman di dunia. Nah, saya mundur lagi pada gagas saya tahun 94-an dan sampai sekarang gitu ya. Termasuk katanya cerita tentang bagaimana ngebangun dari mulai Aceh, Banda Aceh sampai dengan yang namanya Lampung. Bagaimana kemudian ngebangun yang namanya Jakarta dari Merak sampai dengan Banyuwangi di kawasan selatan. Bagaimana ngebangun di kawasan Kalimantan, menjahit Kalimantan istilah saya. Bagaimana kemudian ngebangun dari yang namanya Makassar sampai dengan Bitung, Sulawesi. Bagaimana di negeri-negeri di pulau-pulau lainnya. Semuanya tujuannya adalah bagaimana transportasi publik itu harganya murah. Nah, kalau kereta api cepat sampai transportasi publik harga mahal, lagi-lagi kesalahan di situ gitu. Karena transportasi publik pada akhirnya dia melahirkan harga yang murah dengan tujuan tetap punya daya saing. Nah, indikator kereta api cepat Jakarta-Bandung jelas tidak memperbaiki daya saing. Apa indikatornya? Semua yang dimunculkan lewat transportasi publik, harga logistiknya tetap mahal gitu. Nah, itu dicantumkan sendiri Menteri Keuangan gitu misalnya. Masya Allah. Jadi ini sebuah sandiwara yang akibat dari sebuah perencanaan. Nampaknya mercusuar ini akan berkisah lain karena makar Allah, entah macam mana. Bang, ini di menit-menit terakhir ini kita juga ingin dengar di hikmah Zulhijjah yang akan kita masuki ini mulai sekarang nih, yang bilang tanggal 1, tanggal 2 ini yang bergulir, kalau di tajuk kita ini tanggal 2 hari ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan lagi selain urusan bertemunya umat Islam jutaan, ratusan juta di mana berapa 7 juta atau berapa di Saudi hari-hari ke depan ini? Apa yang akan Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan menjelang hari-hari yang penuh makna ini? Katanya setiap hari ini luar biasa, 10 hari ini. Silakan Bang. Saya karena dalam safari dakwah saya di beberapa kota bicara tentang tantangan 2024, baik secara internasional, regional maupun nasional, maka saya tentu mengambil posisi apa yang disebut dengan bagaimana posisi umat Islam yang jumlahnya sekarang sekitar 3 miliar kalau di panggung internasional, yang posisinya betul-betul dalam posisi tidak punya daya dari perspektif finansial, dari segi keuangan, tidak punya daya dalam perspektif pengendalian pangan, tidak punya daya dalam perspektif pengendalian teknologi, apakah teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi yang lain, misalnya tidak punya respon yang cukup mumpuni kalau pakai bahasa Jawanya, tidak punya respon yang cukup baik misalnya pada kampanyenya Sam Altman tentang kecerdasan buatan,
atau kampanyenya Bill Gates yang baru saja menandatangani kerjasama dengan Menteri Kesehatan, atau kampanyenya Blinken, atau kampanye Lloyd Austin, atau kampanyenya Joe Biden dengan berbagai kalangan, atau katakan sekarang kita ngambil kampanyenya pihak LGBT. Kalau Joe Biden jelas kampanyenya LGBT, dengan Build Back Better World, yang saya bilang hati-hati dengan menggunakan istilah Build Back Better World. Betternya itu bagi mereka, bukan betternya bagi kita. Better world walaupun membangun kembali dunia yang lebih baik, dunia mereka bukan dunia kita, karena mereka tetap mempertahankan posisi dari posisi hegemoni, posisi mendominasi. Maka pertanyaan besarnya menjadi ini ada sebuah rencana besar Allah terhadap umat Islam yang kayak gini, yang berjalan sudah 1 abad ini. Nah, rencana besar ini mestinya kalau kita ngambil pada siklus 1 abad ini, mestinya kita tengarai posisi kita ada di mana. Kita bikin analisis posisi. Kalau kita tadi posisi seperti saya bilang ada 13 posisi seperti itu, maka sepertinya gelap gitu loh, in the darkness gitu istilahnya. How we are in the darkness, bagaimana kita berada dalam posisi kegelapan itu. Nah, lalu kalau gitu kapan dari zulumat ini menuju nur? Nah, tentu kita harus koreksi diri kita sampai seberapa jauh kita sudah sungguh-sungguh beriman. Karena iman ini mengajak kita dalam posisi nur, bukan dalam posisi zulumat. Kenapa kemudian sekarang dunia kita dunia zul, ini adalah kegelapan yang sesungguhnya sedang terjadi bagi umat Islam. Nah, kalau kegelapan itu sedang terjadi dalam bagi umat Islam sedunia dan umat Islam Indonesia, gitu ya, dengan posisinya seperti sekarang, maka kita mencari jawabannya bukan dengan mencari jawaban ke pihak lain, mencari jawaban kemana-mana. Jawabannya tentu sudah ada di Al-Quran. Jawabannya tentu sudah ada di hadis. Terus terang, makanya saya buka lagi buku-buku saya sejak awal gitu ya. Kepustakaan saya, ini saya sedang ngebuka lagi buku-buku saya yang, dan saya sedih sebagian diserang rayap. Cari dokter buku tuh ada Taiwan nanti. Sedih, betul saya sedih gitu ya. Saya buka lagi buku-buku lama saya. Oh, ini ternyata sudah ada ceritanya tuh kayak gini. Ini ini sudah diingatkan. Jadi kalau saya buka lagi referensi lama saya, sesungguhnya kita sudah diingatkan oleh kalangan pelajar Muslim. Saya ngambil misalnya bagaimana sesungguhnya tadi saya mendapatkan hadis Abu Hurairah yang manuskripnya kayak gitu. Itu sudah saya dapatkan pada buku-buku sebelumnya gitu. Bagaimana cerita tentang bagaimana Inggris mendukung kembalinya Yahudi ke Israel pada tahun 44 dan kemudian memang mereka duduki pada tahun 66 itu gitu. Itu kan cerita awal bagaimana sesungguhnya gambaran pada hadis Abu Hurairah itu gitu. Jadi oh iya ya, gambarannya ada di situ. Loh, pendudukannya modelnya begini tuh. Wah, terus panjang. Nah, kalau di dalam 10 hari terakhir ini tidak kita sadari audit posisi kita, analisis posisi kayak gitu, kita mungkin tidak jelas dong kapan kita menuju ke tempat ke nur, ke keterangan itu. Nah, kami mungkin tidak jelas kapan cahaya benderang itu akan datang bagi kehidupan umat Islam. Maka pertanyaannya, yuk kita analisis kualitas ketakwaan kita yuk gitu. Yuk kita analisis kualitas kecintaan kita pada ajaran yuk gitu. Jadi saya mengajak, yuk kita analisis posisi kita, 2 posisi. Posisi ketakwaan dan posisi kecintaan kita terhadap ajaran sampai seberapa jauh. Nah, kalau kita bisa mengambil posisi dengan baik pada kualitas kecintaan dan ketakwaan kita pada ajaran, maka kita akan bisa melangkah menuju nurnya seperti apa, mendapatkan nurnya kayak gimana. Nah, di 10 hari terakhir ini menjadi penting sekali gitu. Sangat penting bahkan. Saya ingin mengingatkan seluruh umat Islam di Indonesia khususnya. Detik-detik ini harus kita pakai karena saya tidak sedang menakut-nakuti sebagaimana kemudian kita pernah sampai di Masjid Silaturahim. Situasi 2024 bagi umat Islam kayak apa? Karena apa yang saya omongin itu menjadi kenyataan. Apa yang maaf subhanallah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Itu jadi kenyataan. Nah, saya khawatir ini 2024 ini apa yang saya bilang ini jadi kenyataan. Saya tentu tidak berharap, tapi kok trennya deket gitu loh. Kok ini mungkin dekat sih dengan analisis gua nih gitu. Kalau pakai Betawi bilang, kok ini dibikin begini, lo bener dong gitu. Indikator itu mengarahnya semua ke sana. Nah, berarti kita harus siap ke dalam situasi seperti itu. Nah, di mana kesiapan kita? Bertanyalah pada diri sendiri. Bertanyalah pada keluarga dan komunitas, pada seluruh umat Islam. Kira-kira kesiapan kita menghadapi situasi itu kayak gitu. Jangan menjadi bagian
saya ingin mengatakan, ini kalimat saya penting. Saya menyaksikan sejumlah tokoh intelektual Muslim, ulang ya, maaf ya, maaf harus saya katakan di sini. Sebagian tokoh intelektual Muslim itu menikmati menjadi bagian dari buih dan bertahan, bergengsi dengan segala macamnya untuk menikmati sebagai buih gitu. Dan menyerang habis-habisan pihak yang kemudian menunjukkan kebenaran dengan kalimat macam-macam. Dan buat saya ketololan dia sedang pertontonkan gitu. Tapi ketika kita kasih tahu tentang ketololan dia ternyata sedang menikmati ketololan kebodohan itu, buihnya itu gitu. Nah ini yang saya terus terang dia sampai pada level itu. Saya sedih, tapi di sisi lain ya sudah, yang penting saya sudah wata'asaw bil haq wata'asaw bis sabr. Nah sekarang lewat terakhir lagi saya ingatkan kembali, kan kita waktu silaturahim saya mencoba mengingatkan, walaupun ada ustadz yang buktinya kita baik-baik aja, itu baik-baik aja secara individual atau gimana? Kan mestinya kita tidak lihat yang baik-baik aja secara individual, kan kita mesti ngejawab dalam kerangka kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran itu. Kalau kita kuntum khairu ummatin, mestinya kan kita mulai daripada kita kuntum khairu bariyah gitu loh. Kita kan mesti sebagai satu pribadi yang baik mestinya, bukan kuntum khairu ummatin, kuntum khairul bariyah. Nah, kalau kita mulai pada kuntum khairul bariyah, kuntum khairul ummatin, maka kan kita mestinya bicara tentang bagaimana kita berkontribusi pada bentuk umat Islam yang baik itu gitu. Karena sejarah umat Islam adalah sejarah yang tidak memusuhi umat lain. Ulang, sejarah umat Islam adalah sejarah yang tidak memusuhi umat lain. Sejarah di mana umat Islam mengajak itu dalam sebuah kesejukan hidup bersama. Kalau Anda sudah kami ingatkan tidak mau, ya nggak apa-apa, silakan dengan cara Anda hidup gitu. Itu kedamaian kita bangun. Itulah makanya kemudian kita punya tujuan nafsu mutmainnah, ketentraman dan kedamaian. Sekarang ini kan selama kita mengidap reformasi, yang terjadi selalu kegaduhan. Itu kan berarti kita sudah mengimport kegaduhan, mengimport sistem kegaduhan. Sadar nggak? Bahwa di situ di dalam terjadi banyak tokoh ulama, tokoh Islam, tokoh intelektual Muslim yang memang sudah mengimpor kegaduhan itu lewat sikap pengetahuan dan keyakinan berpikirnya. Nah, kali di 10 hari terakhir ini mestinya kita bisa mewaspadai diri kita, bermuhasabah diri agar nanti pada wukuf di Arafah kita berpuasa, dan pada saat wukuf di Arafah itu dan kita berpuasa di Indonesia, kita memohon petunjuk Allah agar kita diselamatkan dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.